Kita memang saya sudah sampaikan waktu itu pada presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh bank sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan, dan itu saya kira langkah yang sangat. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Nggak kerasa kita sudah sampai di hari Jumat ya. Mudah-mudahan ini Jumat barokah dan juga ini menjelang akhir pekan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan membuat pengakuan yang jujur. Ada yang salah dalam pengelolaan sistem keuangan di era Joko Widodo sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat rendah. Pengakuan jujur Luhut yang pernah jadi tangan kanan di era pemerintahan Jokowi itu disampaikan dalam forum 1 tahun pemerintahan Jokowi, optimisme ekonomi tumbuh 8% yang dilaksanakan di Jakarta hari Kamis kemarin. Teman-teman sekalian, kita di dua area ini bagus. Hubungan dengan Amerika relatif lebih bagus, hubungan dengan Cina juga relatif lebih bagus. Tinggal sekarang kita lihat dalam negeri. Dalam negeri bagaimana? Tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi overall menurut saya di sana sini kurang, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus. Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dalam dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa ungkirin, memang kemudian ada masalah di sana sini, ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi tahun pertama 2015 itu juga ya banyak masalah. Jadi saya lihat itu tentu satu hal yang sangat wajar kalau terjadi di sana sini masih kekurangan. Tapi data yang kita lihat ini, inflasi kita masih tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi kita masih ya 5,12, dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan 5,2, mudah-mudahan 5,1, 5,2 bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ. Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market. Tapi kita memang saya sudah sampaikan waktu itu pada presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh bank sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan, dan itu saya kira langkah yang sangat bagus karena saya ngalamin dengan dia, karena itu presiden waktu itu Pak Jokowi tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia sarankan ke saya, Pak harus begini menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir benar juga. Kemudian dibantu anak-anak muda lain di kantor saya, mereka juga kita bicara tim. Selalu kita harus bicara tim. Jangan pernah merasa bahwa dengan Anda sendiri akan bisa, tidak. Semua harus dalam teamwork. Dan semua dengan keahlian masing-masing, dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah aja, kita juga cari jalan keluarnya. Jadi saya juga pada pengkritik-kritik itu, saya senang. Tapi kadang-kadang kritik basis datanya nggak ada. Asal ngomong saja, itu saya kira juga perlu kita perbaikin. Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo, menurut saya program-program sangat bagus-bagus. Ya, makan bergizi lah, masalah koperasi lah, masalah pendidikan, human capital. Ini juga saya pikir sangat penting sekali. Dalam forum itu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut itu juga membela gagasannya membangun family office,
dia membantah ini bahwa APBN akan digunakan untuk membangun family office ini. Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector. Nah untuk itu kita harus harus ya friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu nggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai tengkar, ini apa lagi habis. Sebenarnya ada urusannya. Itu urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing itu taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia. Tapi kita harus membuat kepastian. Mereka minta common law. Kita buat studi. Kelemahan kita pertama sebenarnya kita jarang membuat suatu studi, proper study untuk satu proyek. Kita langsung eksekusi. Dan itu saya lihat. Dan itu kesalahan yang lalu kita masih sedikit ulangi di sini. Kita harus perbaikin itu. Nggak bisa. Jadi kita buatlah studi mengenai tadi financial center dan tadi family office. Terus ribut. Ini bilang ditubrukin lagi. Ketua DEN dengan Menteri Keuangan nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusannya APBN sama sekali di situ. Itu kita buat joint study, kita bicara dengan Menteri Investasi, kita bicara dengan Mahkamah Agung mengenai tadi common law bisa nggak diterapkan dan seterusnya. Karena apa? Orang asing tuh bikin family office tuh banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen, kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang, di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa nggak kita tarik kemari? Logikanya di situ. Nah tentu mereka minta persyaratan-persyaratan yang pasti tidak akan merugikan kita. Ya saya iseng akhirnya, saya tanya ChatGPT aja. Saya tanya ChatGPT semua, yang paling gampang kan sekarang tanya ChatGPT, dalam setengah jam sudah keluar, trap semua. Saya bilang sama direktur eksekutif di kantor saya, udah kamu dari sini basis studi. Dia buatlah studi. Kita lihat masalah legal perhatian, masalah pajak perhatian, dan seterusnya. Ada nggak yang merugikan negara? Nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman tadi yang ngomong gini-gini, ya saya pengen ketemu, walaupun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya lumayan juga lah. Udah belajar dikit, enggak ada masalahnya. Justru menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Sebelumnya kan memang sempat muncul juga pernyataan keras dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dia nggak tahu bagaimana soal ide family office itu. Tapi yang jelas kata dia, silahkan saja kalau itu tidak menggunakan dana APBN. Karena menurut dia penggunaan dana APBN itu harus dilakukan secara tepat, tepat pengalokasiannya, tepat pengelolaannya, tepat juga penggunaannya seperti itu ya. Selain family office, Luhut itu juga menyinggung soal utang kereta api cepat Cina, WUS, yang sekarang ini sangat heboh. Dan lagi-lagi ini ada kaitannya dengan Purbaya juga, karena Purbaya kan sudah menyatakan bahwa dengan tegas dia menolak kalau kemudian WUS ini pembayaran utangnya yang bunganya saja sampai 2 triliun per tahun itu dibebankan kepada APBN. Karena menurut Purbaya kan itu sudah berada di bawah Danantara, BUMN itu di bawah Danantara, dan Danantara sendiri kan juga punya dividen yang bisa untuk membayar utang dari WUS itu. Seperti kita ribut soal WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding. Dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres.
Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea. Gitu. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara Presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Kalau menyimak pernyataan Luhut, kelihatannya memang semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah ini. Narasinya kok persis seperti ketika dia masih menjadi orang paling berkuasa di era Joko Widodo dulu ya, termasuk sikap dia dalam menghadapi kritik. Tadi kan selalu ya datang ke saya dengan data gitu. Hanya sekarang ini intonasinya Pak Luhut berbeda, nggak keras seperti biasanya, dan Pak Luhut itu mengucapkannya dengan sambil tersenyum. Barangkali Pak Luhut menyadari posisinya memang tidak se-powerful dulu seperti ketika dia masih di eranya Presiden Joko Widodo gitu ya. Mudah-mudahan kali ini yang disampaikan oleh Pak Luhut itu benar, Opung Luhut ini benar. Karena bagaimanapun juga sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintahnya Prabowo khususnya di bidang ekonomi. Ya ini merupakan warisan dari pemerintahannya Joko Widodo dan di situ peran Pak Luhut sangat besar ya saat itu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.